Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Jack TV yang saya hormati, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai hari ini kita sudah memasuki hari keempat bulan Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita hidayah, kemauan dan kemampuan kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Menyambung apa yang saya sampaikan 3 hari yang lalu, bahwa di dalam melaksanakan ibadah, pertama adalah kita harus sempurna ilmu kita tentang ibadah yang kita lakukan, juga disertai dengan kesabaran, keikhlasan, dan niat yang tulus semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus masalah ibadah puasa perlu kita pahami dan kita yakini bersama. Ayatnya sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebuah harapan dalam kita melaksanakan ibadah insyaallah sebulan penuh ini. Insyaallah apa yang diharapkan, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semuanya menjadi hambanya yang bertakwa. Kaum muslimin, pemirsa Jack TV yang saya hormati semuanya, ada sebuah hadis yang amat populer, yakni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan, penuh kesadaran bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh keyakinan bahwa apabila melaksanakan pasti fadilah, manfaat, dan semua apapun yang aja Allah janjikan akan kita terima. Sebaliknya bagi kita yang beriman, manakala kita melanggar, mengabaikan perintah-perintah termasuk puasa ini, kita harus meyakini benar bahwa mudaratnya tetap ada pada kita. Tidak di dunia, di akhirat pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana puasa yang dikehendaki? Tentunya bagi kita amat sangat relatif, sesuai dengan kemampuan keimanan kita masing-masing di dalam menyikapi, merespon kewajiban puasa yang Allah perintahkan itu. Bahwa ada tingkatan-tingkatan dalam berpuasa ini yang juga ini amat sangat populer. Bahwa tingkatan yang pertama adalah puasanya orang awam, orang biasa-biasa saja. Dia dalam melaksanakan ibadah puasa hanya semata-mata tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa kata minum, makan, melampiaskan syahwat, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah puasanya orang awam, dan insya Allah sebenarnya manakala ini kita laksanakan dengan syarat rukun yang benar, dengan ilmu pengetahuan yang kita pelajari disertai dan keimanan, insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang akan lebih baik adalah dalam kerangka mengarah kepada derajat tertinggi, maka ada fase, ada tahapan, ada tingkatan dua lagi di atasnya. Pertama adalah disampaikan bahwa puasanya orang khawasul khawas. Saya ulangi, puasanya khawas. Kalau tadi puasanya orang awam yang hanya meninggalkan dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka puasanya orang khawas ini adalah disyaratkan bahwa tidak hanya meninggalkan apa yang Allah larang atau apa yang membatalkan puasa saja, tapi seluruh anggota tubuhnya ikut berpuasa, ikut menahan daripada hal-hal melakukan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata dia pergunakan kepada yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dia jaga sampai-sampai tidak melakukan mata pandangan ke siapapun dan kepada apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi lisan. Lisan dijaganya benar-benar dari hal-hal yang tidak boleh dikerjakan bagi orang berpuasa, dan itu merupakan larangan, dan itu merupakan dosa. Mana yang dilakukan lisan? Dia menahan dari berbohong dengan lisannya. Dia menahan dari adu domba dengan lisannya. Dia menahan dari sumpah palsu dari lisannya. Dan semua hal yang terbit dari lisan ini, termasuk pendengaran. Dia mendengarkan apa-apa yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk semua anggota badan ini dia pergunakan, dia jaga untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dinamakan dengan puasa khawas. Artinya katakanlah puasanya orang khusus. Dan ini adalah puasanya orang-orang yang sudah mencapai kepada tahapan orang soleh. Tapi ada tingkatan lagi, adalah puasa yang ketiga adalah khawasul khawas. Dia menahan daripada apa yang membatalkan puasa yang tidak dia lakukan. Dia juga menahan dari semua anggota tubuhnya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang ketiga lebih khusus adalah dia menahan pikirannya, perasaan apapun yang dalam hatinya itu yang menyimpang dari urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pikirkan dunia lagi. Dia tidak berpikirkan apa-apa yang berkaitan dengan urusan dunia. Pikiran dia adalah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa JEK TV yang saya hormati, bahwa kita adalah orang awam. Tapi bagaimanapun, mari dalam berpuasa ini kita berusaha, berikhtiar untuk mencapai tingkatan-tingkatan seterusnya. Dan manakala kita pasti ada kelemahan dan kehilapan sebagai orang awam, tidak ada kata lain, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di dalam Ramadan ini, permohonan ampun kepada Allah, insya Allah Allah akan dijabai. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan Anda mengajarkan untuk kita semuanya, membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.